Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Septikasari, NIM 193111213 dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Islam peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena para pendirinya adalah keturunan dari Abbas ibnu Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi. Dinasti Umayyah telah berhasil membawa kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Sementara itu, dunia Islam juga mengalami masa kejayaan di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama dalam bidang peradaban dan kebudayaan Islam, sehingga kota Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Dua orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Tiga di antaranya yang mempengaruhi berdirinya Khalifah Abbasiyah adalah adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperium dari Umayyah yang notabene korupsi, sekuler, dan memihak sebagai kelompok. Di antaranya adalah kelompok Syiah dan Khawarij, serta kaum Mawali atau orang-orang yang baru masuk Islam yang mayoritas dari Persia. Dalam sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, sangat menginginkan kekuasaan menjadi khalifah setelah tiadanya khulafaur. Yang kedua adalah masa keemasan pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang, dikarenakan perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemah buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian muncul para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga, termasuk lembaga pendidikan. Para khalifah yang memimpin turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan kebijakannya. Alhasil, penduduk dengan bersama-sama mendatangi tempat menuntut ilmu, sementara para ilmuwan memiliki kedudukan penting dan derajat yang sangat tinggi. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang pertama adalah ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sunnat, perawinya, isi. Pada masa itu bermunculan ahli hadis yang besar dan terkenal beserta hasil karyanya. Antara lain, yang pertama adalah Imam Bukhari, lahir di Bukhara 194 Hijriah di Baghdad. Kitabnya yang termasyhur ialah Al-Jami'us Shahih dan terkenal dengan Sahih Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim, wafat tahun 216 Hijriah di Naisabur. Kitabnya Jami'us dan terkenal dengan Sahih Muslim. Yang ketiga, Abu Daud dengan kitab hasilnya berjudul Sunnah Abu Daud. Kemudian ilmu tafsir.
ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna atau kandungan ayat Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, hukumnya, dan lain sebagainya. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam atau segala sesuatu yang diwajibkan, dimakruhkan, dibolehkan, dan yang diharamkan oleh agama Islam. Kemudian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sesuatu yang ada, sebab asal hukumnya atau ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Manfaat filsafat Islam adalah untuk menemukan sesuatu sebagai ciptaan Allah dan merupakan bukti kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal." Kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yaitu ilmu yang mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, dan ucapan dari sifat tercela, sehingga tumbuh rasa takwa dan dekat kepada Allah SWT untuk dapat mencapai kebahagiaan abadi, bersih lahir dan batin. Orang muslim yang menjadi kehidupan tasawuf disebut sufi. Kemudian sejarah. Sejarah yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai peristiwa pada masa lampau yang meliputi waktu, tempat, pelaku, peristiwa yang terjadi yang disusun secara sistematis. Dengan mempelajari sejarah seseorang dapat mengambil pelajaran, manfaat, hikmah dari peristiwa tersebut. Kemudian kedokteran. Pada masa dinasti Abbasiyah, kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan, khususnya tatkala pemerintahan Harun ar-Rasyid dan khalifah-khalifah besar sesudahnya. Pada waktu itu, sekolah tinggi kedokteran didirikan sehingga banyak mencetak sarjana kedokteran. Hunain ibnu Ishaq lahir pada tahun 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah dokter spesialis mata. Karyanya adalah buku tentang berbagai penyakit dan banyak menerjemahkan buku-buku kedokteran yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian matematika. Matematika ditulis oleh Al-Khwarizmi tahun 1904 sampai 266. Beliau telah menyusun buku aljabar dan menemukan angka 0. Kemudian Umar Khayyam, bukunya adalah Treatise on Algebra dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis. Kemudian yang terakhir astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan matahari, bumi, bulan, dan bintang serta planet lainnya. Kemudian yang B, kemajuan dalam bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi di zaman Abbasiyah. Ekonomi Imperium Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain linen di Mesir, sutra dari Syriah dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pertanian seperti gandum dari Mesir dan kurma dari Irak. Hasil industri dari pertanian ini diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Karena industrialisasi yang muncul di perkotaan ini, urbanisasi tak dapat dibendung lagi. Selain itu, perdagangan barang tambang juga semarak. Emas yang ditambang dari Nubia dan Sudan Barat melambungkan perekonomian Abbasiyah. Perdagangan dengan wilayah-wilayah lain merupakan hal yang sangat penting di masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah. Kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah dimulai sejak periode kedua. Namun demikian, faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur.
Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Di antaranya adalah yang A, faktor dari dalam. Yang pertama, kemewahan hidup di kalangan penguasa. Perkembangan peradaban dan kebudayaan serta kemajuan besar yang dicapai Bani Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup mewah, bahkan cenderung mencolok. Yang kedua, melebihkan bangsa Arab daripada bangsa asing. Keluarga Abbasiyah memberikan pangkat dan jabatan negara yang penting dan tinggi, baik sipil ataupun militer, kepada bangsa Persia, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin. Kemudian yang ketiga, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah ialah ketika terjadinya perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Kemudian yang keempat, pengaruh bid'ah, agama, dan filsafat. Beberapa orang khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun, Al-Muqtasim, dan Al-Wasiq amat terpengaruh oleh bid'ah, agama, dan pembahasan-pembahasan filsafat. Hal ini menimbulkan bermacam-macam mazhab dan merenggangkan persatuan umat Islam, sehingga mereka terpecah belah kepada beberapa partai golongan, dan ini menjauhkan dari hati kaum agamawan. Kemudian yang kelima, konflik keagamaan. Timbulnya konflik keagamaan dimulai ketika terjadinya konflik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang berakhir lahirnya tiga kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa berpengaruh baik pada masa dinasti Bani Umayyah atau Abbasiyah. Ketika kekhalifahan Abbasiyah muncul, kaum zindik yang lahir pada masa Khalifah Al-Mahdi, kaum ini menghalalkan yang haram dan mencederakan adab kesopanan dan budi kemanusiaan. Kemudian yang keenam, luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Luasnya wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah sementara dikomunikasikan pusat dengan daerah sulit dilakukan. Bersamaan dengan itu, tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan sangat rendah. Kemudian yang ketujuh, ketergantungan dan kepercayaan khalifah kepada wazirnya. Dalam hal ini, kita bisa melihat beberapa khalifah yang terlalu mempercayakan kepercayaan terhadap wazirnya, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Al-Amin yang menyerahkan sekalian urusan baninya kepada wazirnya Fathal Ibnu Rabi. Dia terkenal pandai memfitnai dan memburukan orang lain. Dia pula yang menghasut Harun ar-Rasyid untuk menggulingkan keluarga Barmak, dan dia juga yang memutuskan tali silaturahmi antara adik dan kakak. Kemudian yang B, faktor dari luar. Yang A, banyaknya pemberontakan. Banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh khalifah dengan memberikan atau memilih gubernur dari orang yang telah berjasa kepada khalifah sebagai hadiah dan penghormatan untuknya, ditambah dengan kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Yang B, bencana bangsa Turki. Amat besar bahaya umat Turki atas Bani Abbasiyah. Beberapa khalifah menjadi korban mereka, tiang tua dan segala persediaan rusak binasa olehnya. Kekacauan timbul di mana-mana, sedang khalifah sendiri menjadi permainan dalam tangan panglima Turki. Kemudian yang C, dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dalam mengelola pemerintahan, dan Bani Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat dalam berbagai bidang. Pada periode kedua, saat Khalifah Bani Abbasiyah sedang mengadakan pergantian khalifah, yaitu dari Khalifah Muttaqi kepada Khalifah Mut'i.
Banu Buyyah berhasil merebut kekuasaan. Kemudian peran Bani Abbasiyah. Dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, para Khalifah Abbasiyah berkuasa penuh. Kemudian pada periode kedua, pada tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki. Periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi. Pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Kemudian pada periode keempat, pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah, dan pada periode kelima 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode ini Khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan dinasti tertentu. Mereka merdeka berkuasa, akan tetapi hanya di Baghdad dan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.